Selamat datang di bimbingan koas, topik neuroradiologi kepala dan leher. Saya Dr. Nur Huda dari Departemen Radiologi FK-KMK UGM. Pada Biko kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu neuroradiologi, apa saja alat imaging di bidang neuroradiologi, bagaimana memilih pemeriksaan yang tepat, dan bagaimana komunikasi yang baik antara dokter pengirim dengan dokter radiologi. Neuroradiologi kepala leher sesuai namanya adalah suatu cabang ilmu radiologi yang berfokus pada diagnosis dan karakterisasi kelainan pada sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, tulang belakang, area kepala, dan area leher. Neuroradiologi kepala leher adalah salah satu cabang dari 8 bidang subspesialisasi pada ilmu radiologi. Seperti semua cabang ilmu, makin lama ilmu akan semakin sempit, semakin spesifik, dan detail, sehingga kita harus bekerja dalam satu tim untuk dapat melakukan manajemen pasien dengan optimal. Kemudian kaitannya dengan kompetensi kalian sebagai dokter umum, kita lihat di SKDI 2012, ada beberapa kompetensi di bidang neuroradiologi kepala leher yang levelnya 4A atau mampu membuat diagnosis secara mandiri dan tuntas, yaitu interpretasi X-ray tengkorak dan tulang belakang. Sementara pemeriksaan seperti CT scan dan MRI memiliki level kompetensi 2 dan 1. Walaupun begitu, CT dan MRI sudah semakin tersedia luas saat ini. Dan tidak semua dokter radiologi tersedia selama 24 jam. Sehingga bagi rekan-rekan dokter umum, penting untuk mengetahui interpretasi awal dan pemeriksaan CT dan MRI. Satu catatan yang perlu diketahui, interpretasi tidak sama dengan membuat ekspertise. Interpretasi adalah melakukan analisis atas suatu gambaran radiologi dan menggunakannya untuk kepentingan diagnosis awal atau manajemen awal. Dan interpretasi ini tidak dituangkan dalam bentuk dokumen. Sementara ekspertise atau reporting adalah bukti hukum dari hasil analisis pemeriksaan radiologi yang memuat hasil final dari pembacaan tersebut. Hingga saat ini, ekspertise atau reporting pemeriksaan radiologi masih harus dilakukan oleh dokter radiologi. Namun, kalian tetap dapat melakukan interpretasi pemeriksaan tersebut dan berdiskusi dengan dokter radiologi di tempat kalian masing-masing. Jadi, tujuan dari Biko kali ini adalah mengenalkan pemeriksaan-pemeriksaan neuroradiologi dan kasus-kasus yang sering dijumpai di lapangan. Kita tidak akan membahas terlalu mendetail tentang teknik pemeriksaannya maupun masing-masing penyakitnya. Mari kita mulai dengan mengenali berbagai alat radiologi yang dapat digunakan untuk pemeriksaan neuroradiologi kepala dan leher. Dari yang paling dasar, kita bisa menggunakan alat radiografi konvensional atau mesin X-ray untuk menilai struktur tulang dan sinus paranasal. Misalnya menggunakan foto kranium proyeksi AP lateral atau foto sinus paranasal proyeksi Waters view dan foto vertebra cervical. Kemudian kita dapat menambahkan bahan kontras pada pemeriksaan radiografi ini. Misalnya apabila kita ingin melihat kondisi saluran air mata kita dapat memasukkan bahan kontras ke ductus nasolacrimalis yang kita sebut sebagai pemeriksaan dakriografi. Sementara kalau kita ingin melihat ductus salivarius, kita gunakan bahan kontras pada prosedur pemeriksaan sialografi. Kemudian USG juga dapat digunakan untuk menilai struktur yang jaringan lunak di area kepala leher, seperti untuk menilai jaringan otak pada bayi baru lahir, menilai kondisi glandula parotis atau tiroid, maupun untuk menilai limfonodi dan pembuluh darah yang ada di daerah leher. Alat berikutnya adalah CT, yang merupakan pemeriksaan utama di area kepala dan leher. Keunggulan CT adalah sifatnya yang membentuk gambar irisan tipis atau cross-seksional dan dapat direkonstruksi menjadi bidang potongan lain. CT juga cukup baik untuk menilai baik hard tissue maupun soft tissue. Kekurangan CT adalah penggunaan radiasi pengion, sehingga harus berhati-hati pada pasien tertentu. Berikutnya adalah MRI. MRI juga menciptakan gambaran cross-seksional, tetapi memiliki keunggulan detail jaringan lunak yang lebih baik, serta dapat mengkarakterisasi kelainan dengan lebih detail. Selain itu, MRI juga tidak menggunakan radiasi pengion. Namun, tidak semua pasien dapat menjalani MRI,
terutama apabila menggunakan pacemaker atau memiliki klaustrofobia. Pemeriksaan kedokteran nuklir adalah pemeriksaan canggih yang sedikit berbeda dengan pemeriksaan radiologi lain. Apabila pemeriksaan lain menitikberatkan pada gambaran perubahan anatomi normal, pada kedokteran nuklir kita melihat adanya perubahan metabolisme. Oleh karena itu, kedokteran nuklir juga sering disebut sebagai functional imaging. Kenapa hal ini penting? Karena seringkali perubahan metabolisme akan mendahului perubahan anatomisnya. Sehingga kedokteran nuklir memiliki potensi untuk mendeteksi penyakit secara lebih dini. Alat yang sering digunakan pada kedokteran nuklir adalah PET scan, SPECT, PET CT, atau SPECT CT. Ketika kita ingin mengirim pasien untuk pemeriksaan radiologi, dalam memilih pemeriksaan yang tepat, paling tidak kita harus perhatikan 3 hal: indikasi klinis, kontraindikasi, dan sumber daya lokal. Indikasi klinis berarti kita harus lihat kondisi pasien. Bagaimana pemeriksaan yang sudah kita lakukan mengarah kepada penyakit apa. Ada baiknya juga kita telah memiliki diagnosis kerja atau diagnosis banding yang perlu kita konfirmasi atau kita eksklusi. Kemudian yang kedua adalah kontraindikasi. Walaupun kita telah mengetahui pemeriksaan terbaik berdasarkan indikasi klinis tadi, tetapi apabila terdapat kontraindikasi, apalagi yang sifatnya obsolet, maka kita harus berpikir untuk alternatif pemeriksaan lain. Kontraindikasi yang mungkin muncul seperti kehamilan, alergi, kemudian gangguan fungsi ginjal, dan paparan radiasi pengion. Yang terakhir yang harus kita pertimbangkan adalah sumber daya lokal. Artinya, kita harus pertimbangkan di lokasi kita bekerja. Apakah ada alat yang kita cari, apakah bisa melakukan pemeriksaan yang kita perlukan, dan bagaimana waktu kerja di unit radiologinya. Oleh karena itu, wajib bagi kalian untuk mengetahui siapa dokter radiologi di rumah sakit kalian bekerja. Alat radiologinya apa saja, pemeriksaannya apa saja, dan apakah tersedia 24 jam sehari atau hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Kemudian apabila kalian akan mengirim pasien ke radiologi, maka bantulah kami untuk membantu kalian. Caranya adalah dengan mengisi identitas pasien dengan benar. Kemudian berikan identitas dokter pengirim agar apabila terjadi keraguan, kami bisa berkomunikasi dengan kalian. Kemudian tulislah pemilihan pemeriksaan yang diinginkan. Semakin spesifik akan semakin baik. Apabila kalian perlu mengkonfirmasi atau menyingkirkan suatu kelainan, tulislah informasi tambahan yang diperlukan. Dan yang paling penting, tulislah informasi klinis yang relevan pada pasien, sehingga dokter radiologinya juga akan bekerja lebih efisien dan akurat. Kenapa kita perlu semua informasi itu? Karena walaupun dokter radiologi itu dapat melihat yang dokter lain tidak dapat lihat, tetapi dokter radiologi itu bukan dukun ya. Jadi, bantulah kami untuk membantu kalian. Oke, jadi itu adalah pengantar tentang bimbingan koas neuroradiologi kepala leher. Berikutnya kalian akan secara interaktif mengerjakan contoh-contoh kasus radiologinya. Dan setelahnya, kita akan bertemu kembali untuk membahas secara singkat mengenai kasus-kasus tersebut. Selamat mengerjakan dan sampai berjumpa lagi.